Ibu Bapak yang kami hormati, tentunya kami sadar dan kami memahami bahwa kondisi ini adalah merupakan sebuah kondisi yang luar biasa menurut kami, prestasi yang telah kita raih secara bersama-sama. Kami laporkan kepada Bung Andi, Kepala Dinas dan seluruh hadirin, bahwa kegiatan ini adalah merupakan sebuah kegiatan di mana Nias Utara ini hari jadinya ini 26 November 2022. Tetapi melalui panitia pemerintah daerah berinisiatif, kegiatan hari jadi itu kami sudah memulai sejak tanggal 29 September 1 minggu yang lalu. Di dalamnya ada 8 kegiatan besar untuk memeriahkan rangkaian acara sampai puncak 26 November, di mana salah satunya adalah surfing. Di antara 8 kegiatan yang dilaksanakan itu, ada yang namanya lokal, ada yang namanya Kepulauan Nias, dan ada yang namanya Champions maupun internasional. Salah satu adalah surfing. Lokasi yang kita berada saat ini adalah merupakan lokasi surfing yang ada di Nias Utara. Perlu kami jelaskan bahwa lokasi surfing ini sudah dikenal oleh ASI sejak tahun 1992. Sudah 30 tahun sampai ini. Tetapi tidak pernah kita menjadikan kebanggaan, kita tidak pernah mengekspos secara meluas, dan inilah waktu yang indah diberikan Tuhan. Hari ini melalui Gubernur Sumatera Utara nanti akan membuka launching pelaksanaan survei tahap pertama atau yang pertama di Kabupaten Nias Utara. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini tentunya ada beberapa catatan strategis bagi kami. Yang pertama, dalam pelaksanaan ini jangan pernah ada penilaian kekurangan. Semua adalah kelebihan. Apa yang kita lihat ada karang-karang di sini, WC masih darurat, tenda begini, ini itu tidak ada. Itulah kelebihan Nias Utara. Artinya bisa bermain di atas lumpur, itulah kita. Kita tidak bermain secara normatif. Dan tentunya apa yang menjadi titik pandangan kita adalah 10 tahun lokasi surfing ini sudah berstandar Nusa Dua Bali. Siapa bilang tidak bisa? Kita pasti bisa. Di tengah-tengah kita sudah ada Menteri Pariwisata, utusannya adalah Bung Andi Marpaung. Dan Gubernur Sumatera Utara sudah ada Kepala Dinas Pariwisata. Saya pikir tidak ada yang sulit, tinggal kita melaksanakan. Tentunya bagi kami, dalam menyukseskan surfing ini, ada 4 hal. Lautnya adalah masyarakat. Papan surfingnya adalah pemerintah daerah. Itulah yang membawa, yang mengadu semua. Pemain surfingnya adalah para tamu kita. Dan bibir pantai dan daratan adalah milik kita, tempat memadu kebahagiaan bersama dengan kita. Kalau 4 variabel itu bersatu padu, saya yakin surfing di Nias Utara pelan-pelan kita akan mendapatkan sebuah nilai yang sukses. Saya tidak memberikan perbandingan di luar Kepulauan Nias ini. Kalau Nias Selatan ini saat ini sudah go internasional beberapa kali, itu wajar. Karena sejak 1992 sudah terlevel mereka itu adalah internasional. 30 tahun yang lalu. Kalau Bali itu dinyatakan sebagai mancanegara atau secara internasional, wajar. Sudah 100 tahun yang lalu. Mereka ada beberapa event yang cukup berstandar internasional. Sehingga tentunya kenyataan ini adalah merupakan sebuah kenyataan kita bersama. Dan tentunya hari ini kita memulai sebuah gerakan. Kami cukup memahami kalau hanya secara normatif gerakan ini, tentunya saya malu, Bapak malu, dan kita malu semua melihat semua keadaan kelebihan kita seperti ini. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, panitia hari jadi Nias Utara ini hanya kurang lebih 1 miliar. Biayanya semua ada 8 kegiatan besar di dalamnya.
termasuk surfing yang ada di sini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada panitia bahwa ini adalah merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau boleh Bapak Ama Hermon ini disebut Ama Hermon Kota Fairi ini, digelarnya ini. Ya, tidak Ama Hermon biasa, Ama Hermon Kota Fairi. Ya, kalau ditanya siapa Ama Hermon Kota Fairi itu. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di sekitar Kecamatan Nafulu yang luar biasa, harus kami menyampaikan apresiasi. Kurang lebih 2 minggu yang lalu Tanti bersama dengan panitia di tempat ini, termasuk panggung yang sedang saya berdiri saat ini. Ini adalah merupakan bantuan dari masyarakat yang luar biasa, mengumpulkan dukungan dana dan 20.000, 50.000, 100.000 sehingga membeli papan 3 kubik. Ini luar biasa, dan semoga dukungan ini terus mengalir. Begitu juga homestay sementara, luar biasa. Ada puluhan penduduk di sini siap menerima, dan ini sudah kemarin sudah ditempati oleh beberapa pesurfing terhebat kita di Kepulauan Nias ini. Mereka menginap di rumah-rumah penduduk di sekitar Nafulu ini. Ini luar biasa, dan tentunya ini adalah merupakan tanda-tanda kemajuan dari sebuah wisata menerima sebuah perubahan dan menerima tamu sebagai tuan terhadap dirinya. Ibu bapak yang kami hormati, secara khusus ini kepada tamu kami yang terhormat Bapak Bung Andi Marpaung dan Kepala Dinas Pariwisata. Kami tidak memberikan beban berapa. Kalau boleh Bung Andi, ya, jadikanlah Nias Utara ini sebagai penyangga lokasi Danau Toba itu. Saya hanya bercerita secara faktual. Di Kecamatan Nafulu yang kita berada ini ada 7 lokasi surfing. 5 diantaranya berstandar bisa latihan, dan 2 diantaranya berstandar event. Salah satu lainnya. Mungkin ombak yang kita lihat saat ini adalah ombak sahabat. Ombak eventnya itu di jam 2 besok sesuai dengan BMKG yang sudah ditentukan. Tentunya apapun ceritanya, kami ini tidak bisa mengemas diri sendiri karena keterbatasan anggaran. Pada tahun yang lalu bersama dengan Pak Menteri kita sudah ketemu Bung, dan tentunya sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Melalui kehadiran Bung Andi Marpaung tentunya bisa membawa informasi dan membawa foto-foto masyarakat di sini, termasuk Bupati Terganteng ini akan dibawa foto ke Jakarta untuk memberikan sebuah program di Nias Utara ini. Di lokasi yang kita ada saat ini perlu kami sampaikan luar biasa. Adalah lokasi surfing yang ada kita saat ini. Kurang lebih 1 kilo lagi ada danau namanya Ture Dabola. Ture Dabola ini Ture adalah nama sebuah wilayah. Dabola ini double. Ada di sana sebentuk danau dia terbelah 2. Nah, biasanya itu ada pulau terbelah 2. Cantik itu. Di dalamnya itu ada aliran air yang terus mengalir bagaikan air kehidupan yang tidak pernah putus. Dan di sana ada khasiatnya. Ketika kita mendapat batu putih, ya kalau Bang Andi nanti cari di sana, ada batu putih, maka itu sama dengan kekuatan hidup. Coba cari nanti Bang Andi. Batu putih dia. Hanya 1 kilo dari sini. Setelah itu ada pasir putih yang luar biasa, seputih salju kalau di pagi hari, sebening embun di sore hari. Makanya masyarakat Nias Utara ini kalau dia cewek itu sudah pasti ganteng, sudah pasti cantik. Kalau dia laki-laki ganteng seperti Pak Wakil Bupati. Setelah itu ada lagi surfing. Sebelah kanan kita ini ada pasir merah. Nanti tolong Pak Kadis Pariwisata ditunjukkan kepada tamu kita kalau pulang nanti untuk dibawa mereka. Dan di Lahewa itu yang luar biasanya ada laut mati Bang. Laut mati yang memang luar biasa. Nanti coba singgah juga. Hanya 6 kilo dari Kecamatan Lahewa dan jalannya sudah bagus. Dan ini luar biasa. Tentunya semua potensi ini belum menjadi sebuah kebanggaan Indonesia dan terlebih di Nias Utara, baik merupakan sebuah ekonomi masyarakat dan begitu juga
menarik mancanegara karena belum terakses secara sarana prasarana dan begitu juga pemberdayaan masyarakat. Ini kami jujur mengatakan. Menjadikan kegiatan ini menjadi sebuah kegiatan surfing adalah hanya modal keberanian. Kami hanya bisa mampu bermain di atas lumpur. Karena ini kami rindu juga. Dan kita ada rencana Bung Marpaung, Kepala Dinas Pariwisata, dan ini pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias Tarat. Kita coba bayangkan bagaimana 2023 dari tempat kita ini sampai Sawakete ini kita bersihkan dari bibir pantai sampai ke darat itu 50 meter kita timbun. Coba bayangkan mewahnya Pak. Tadi saya sudah minta kepada Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata, kecil Pak tawaran hanya 5 miliar, berikan kami 2023. Dan Bung Marpaung tolong biasa kami. Ini sayang sekali potensinya. Ya. Potensi alam ini adalah bukan buah tetapi alami. Dan tentunya doa ini hanya bisa kami berharap ada sesuatu gerakan yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kepada masyarakat setempat, saya menghimbau dan meminta kepada kita semua, mari kita menjadi tuan dan nyonya dalam menerima tamu dan menerima perkembangan zaman. Kalau kita mau membangun Nias Utara ini, lokasi surfing ini dengan berstandar internasional, maka perhatikan, kompasnya adalah berikan kepada kami pemerintah. Masyarakat ikutilah apa yang kami berikan petunjuk, supaya kita bisa menata sedemikian rupa lokasi wisata ini, sehingga dia nanti akan berstandar internasional. Dan begitu juga terhadap kondisi-kondisi budaya yang ada di sini. Mari kita tetap mempertahankan budaya yang ada di Nias Utara, khususnya di Kecamatan Nafunu. Tetapi jangan kita alergi kalau ada budaya-budaya yang masuk, yang bervariasi dengan gaya masing-masing, silakan mereka di situ. Yang penting budaya kita jangan ikut kepada mereka. Karena kita harus terbuka. Yang namanya lokasi wisata adalah lokasi terbuka. Tamane bada-bada, let's makan be bagan. Tomorrow is the hope of life. Yang berlalulah biar berlalu. Masa depan adalah harapan dan kehidupan kita bersama. Itulah kita. Saya pikir kalau kita kompak dengan itu pasti akan bisa. Dan tentunya kami bangga, kami senang, khususnya masyarakat di sekitar ini. Ini Abang Amatiari. Luar biasa kami harus menyatakan sebuah kesaksian kami terhadap dukungan masyarakat yang ada di sekitar ini. Jalan yang dibangun dari sana tadi sampai di tempat ini tidak pernah ada masalah. Dan sepanjang 1,2 kilo sampai di Sawakete sudah bebas itu Bang Marpaung Pak Kadis Pariwisata. Kalau besok kita kasih alat berat, itu bebas. Tolong kami diakses. Ibu Bapak yang kami hormati, tentunya kami sadar bahwa ada banyak kelemahan-kelemahan yang menjadi kelebihan kita. Dan tentunya ini adalah merupakan sebuah gerakan motivasi kita bersama di pemerintah daerah bersama pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh masyarakat. Bagaimana kondisi saat ini merupakan sebuah batu loncatan, merupakan sebuah semangat kita bersama harus menuju yang lebih baik di tahun yang akan datang. Tentunya di tahun yang akan datang tidak kita akan terima kondisi seperti ini. Pasti kita harus ada berubah. Dan tentunya saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu pasti akan mendukung. Tapi apapun yang didukung kalau tidak ada, sama saja dengan nol. Nah, tentunya ini pergumulannya. Dan kami yakin dan percaya nanti ada masukan bimbingan dari Bung Adi, apa yang harus kami lakukan, dan begitu juga Kepala Dinas Pariwisata. Selebihnya kami menitip berat ini kepada Kepala Dinas Pariwisata dan
Pak Andi, ini kan surfing pertamanya saudara. Kalau boleh dicatat kami sebagai peserta surfing nasional, maupun sebagai surfing internasional. Karena itu ada grade itu 3.000, 5.000, saya kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga artinya biar kami masuk dalam komunitas surfing nasional itu. Karena selama ini Nia Sutara tidak masuk. Dan begitu juga tolong kami diakses secara internasional, Bung Andi. Apa langkah-langkah yang harus kami lakukan, apa persyaratan yang harus kami lengkapi, sehingga surfing kami ini juga tercatat di mancanegara secara resmi. Dan mungkin ada beberapa tambahan lagi yang lain. Begitu juga kepada tamu kami yang terhormat, Pak Lase, Pak Ma Angel, Bung Ama Levi, Pak Fantos, dan kawan-kawan semua yang tidak kami sebut satu persatu. Terima kasih kehadirannya, Pak. Bapak adalah mutiara bagi kami hari ini, dan mutiara hidup untuk bisa kita kenang di masa yang akan datang. Tak mungkin akan secepat itu kulepas namamu, apalagi melepas namaku. Biarlah terukir indah di antara kita. Kenangan hari ini adalah kenangan terbawa sampai mati. Biarkanlah tanggal 3 Oktober berlalu begitu saja. Tetapi kenangan indah di antara kita mencatat sejarah bahwa kita sudah bersama dalam pembukaan surfing 3 Oktober 2022 di Pantai Ture Dagola. Mengapa ada cinta, Bapak dan Ibu? Karena ada dua belahan jiwa telah menyatu. Mengapa ada kita di sini? Karena ada surfing telah menyatukan kita menikmati bersama. Ibu Bapak yang kami hormati, begitu juga kepada Kepala Dinas OPD, BOPD semua tanpa terkecuali kami juga mengucapkan terima kasih. Luar biasa, ya, dukungan yang luar biasa telah diberikan di sini, dan tidak hanya hari ini. Hari ini adalah baru awal. 1 minggu ke depan penutupan tanggal 8 Oktober akan kita melaksanakan penutupan di sini. Dan tentunya mari kita beriakan terus walaupun kondisi seperti ini, dan sampai pada puncaknya nanti tanggal 8 Oktober akan kita melaksanakan penutupan. Dan Bapak Ibu saya mengundang untuk hadir karena kami dengarkan dari Bung Yunus Gea akan ada artis Ibu Kota Nasional KDI memeriahkan di sini. Tapi aksesnya itu melalui Bung Yunus. Saya kurang tahu dari mana dia dapat. Yang penting datang hari Rabu, ya Bung Yunus. Ayo, jangan dilewatkan. Ini standar KDI ini. Bagaimana wajahnya, modelnya sama-sama kita tidak tahu. Biarlah di hari Sabtu nanti kita tahu bersama. Ibu Bapak yang kami hormati, tentunya tanpa terkecuali kami mengucapkan dan mengaturkan banyak terima kasih. Serta pada kesempatan ini kami memohon beberapa sambutan, terlebih kepada Ketua DPRD, begitu juga Bung Andi Marpao, mewakili Menteri Pariwisata, dan Bapak Gubernur Sumatera Utara mohon nanti membuka dan memberikan bimbingan dan arahan pada acara yang kita cintai ini. Yang pada akhirnya kami mengucapkan semuanya terima kasih. Tak henti kami harus berdoa, dan mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita harapkan ini bisa menjadi sebuah pergerakan kemajuan di Nia Sutara. Ibu Bapak yang kami hormati, ada satu lagi. Tentunya tadi dilihat bagaimana jalan yang sudah kita lalui itu, yang begitu rusak. Itu sudah selesai perjuangannya Bapak dan Ibu, tinggal menunggu pelaksanaan itu. Kalau dari Laurus 1 tadi sampai di Masjid Dafulu itu sudah ditangani oleh Provinsi Sumatera Utara 19 miliar. Dan dari Masjid Dafulu sampai Faikuna itu 45 miliar itu sudah selesai tender, termasuk Tugalaoyo sama Bung Minero di 18 miliar, 65 miliar. Sudah selesai tender itu, tinggal pelaksanaan. Kami dengar pun rekanannya akan datang hari ini, tapi belum tahu kami siapapun dia itu. Tapi kami dapat informasi seperti itu, ya, untuk melihat mungkin minggu depan mulai ditimur, sehingga pada surfing 2023 jangan lagi berpikir jalan seperti yang kita lalui hari ini.
Jangan lagi berpikir ada lubang-lubang ini. Dalam tahun 2023 itu kerja kami tutup itu semua. Sehingga tidak ada lubang lagi di Saudara ini. Tutup di mana lubang. Sehingga ya saya yakin kalau semua kita bergerak menutup lubang, pasti lubang itu akan berkurang berceceran di Saudara ini. Memang lubang itu penting, tapi tidak selamanya penting. Pakai kecentakan. Minta putarakan kotornya. Sehingga termasuk ini BPDSU, kami tantang apa yang menjadi CSR Bapak di Turedabola Surfing 2023. Kita membangun secara bersama, cukup 500 juta saja Pak. Kasih Dinas Setara. Ibu Bapak terima kasih, dan tanpa terkecuali kami sebut ucapan terima kasih. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bang Adi, dan begitu juga Pak Kadis dan seluruh hadirin atas kunjungan Dinas Setara. Kami tahu tidak sedikit pengorbanan dan jerih payah, terlebih cuaca kondisi saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dan melindungi kita semua dari awal hingga kita berpisah di tempat ini dengan penuh sukacita. Demikian, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Gota Fere! Gota Fere! Saudara. Pendengar dan juga pemirsa RRI, saat ini kami berada di pantai Turedabola Afulu yang ada. Aman. Coba ya. Nestara! Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan ekspos Bupati Nias Utara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan tokoh masyarakat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Tiar Waru. Kepada Bapak disilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum melangkah ke acara berikutnya, kita akan menyaksikan bersama penyerahan cindera mata yang akan diterima oleh Bapak Andi Marpaung mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga bersama dengan mewakili Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Utara. Tentunya cindera mata yang diberikan merupakan tali silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta juga dari Provinsi Sumatera Utara. Kami ucapkan terima kasih, dapat kembali ke tempat. Dan acara dilanjutkan dengan mendengarkan bersama sambutan tokoh masyarakat Afulu yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Tiar Waru. Kepada Bapak disilakan. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili masyarakat Afulu. Yang saya hormati Pak Bupati beserta yang Ibu bisa diandalkan di Kabupaten Nias Utara, sehingga kalau misalnya orang-orang luar berpikir atau mau datang ke sini mau main surfing ria, maka tidak hanya di Nias Selatan, ternyata Nias Utara juga punya pantai andalannya, yakni Pantai Turedabola Afulu. Bayangkan ya, sudah 30 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada lokasi surfing dan juga di Kabupaten Nias Utara ini, dan mudah-mudahan ke depan seperti yang disampaikan Bupati tadinya ada 7 sebenarnya lokasi, dan 2 lokasi diantaranya ini sudah masuk dalam satu event di tahun 2022 ini, dan mudah-mudahan ke depan kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Bupati tadinya,
eksplor daripada acara pada hari ini merupakan kebanggaan kami masyarakat Afulu. Jujur saya dan sekarang pendengar dan juga pemirsa kita dengarkan bersama sambutan dari tokoh masyarakat yakni Bapak Ahmad Tiarwaru. Sehingga wujud semangat kami bahwa di arah sana sudah kami tanam tugu yang bertuliskan Pantai Turedabola. Itulah salah satu wujud kami untuk mendukung pemerintah Nias Utara. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan tadi pesan-pesannya, terutama 4 poin tadi Pak Bupati. Tapi saya masuk pada poin yang pertama saja, di mana beliau tadi menyatakan bahwa di tempat ini anggap laut ini adalah masyarakat dan kami anggap bahwa itu adalah kami. Pada kesempatan ini kami meyakinkan Pak Bupati bahwa ke depan atau beberapa tahun yang lalu bahwa kami di sekitar lokasi Pantai Turedabola ini selalu mendukung program pemerintah, terutama dari segi surfing. Beberapa bulan yang lalu Pak Bupati, dalam hal ini Pak Kadis Pariwisata telah datang ke Afulu dan kami sudah menyampaikan komitmen kami Pak Bupati bahwa di sekitar tanah ini ada pembebasan jalan. Dan saya pribadi kalau tidak salah ada sekitar 200 meter arah sana saya hibahkan. Ke depan kami berkomitmen kalau memang ada pengusaha ya yang mau berpartisipasi membangun lokasi surfing ini, maka kami dari pihak masyarakat yang notabene memiliki lahan di sini, kami siap mendukungnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan tadi udah dikasih beberapa menit, maka untuk itu saya sampaikan di sini saja. Saya cukupkan di sini saja pembicaraan saya. Wabaitafefu ya Allah. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan tokoh masyarakat Afulu Bapak Ahmad Tiarwaru. Demikian tadi singkat saja sambutan dari tokoh masyarakat Kabupaten Nias Utara Bapak Ahmad Tiarwaru yang sangat apresiasi dengan sudah dipilihnya tempat ini sebagai tempat pelaksanaan Open Championship Nias Utara Surfing. Ya, seperti yang kita sampaikan di awal, memang ini menjadi sebuah hal baru juga. Kalau di Kabupaten Nias Selatan itu sudah sangat familiar ya. Orang bermain surfing, lomba surfing, tapi ini di Nias Utara loh. Jadi jelas tokoh masyarakat pun sangat mendukung pelaksanaan acara ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara. Terima kasih pertama-tama yang sama-sama kita hormati Saudara Bupati dan Nyonya, Saudara Wakil Bupati, dan terlebih yang kita cintai Bapak dari Kementerian, Pak Andi, dan dari Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Pak Gubernur dari Dinas Pariwisata. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang hadir, seluruh OPD, asisten, dan terlebih-lebih tamu kehormatan kami atau saudara kami dari Pekanbaru, Bapak Maengel, Bapak Malife, dan saudara kami, ini juga artis ibu kota Nias, Pak Fantos Warubu. Terima kasih sudah datang Pak, dan seluruh masyarakat dan tokoh adat yang berada di sini. Dan orang tua kami juga tokoh adat Afulu, Pak Matian. Terima kasih. Di sini juga datang Pak Mamotan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, dan seluruh hadirin. Pada saat ini dan hari ini sejarah mencatat bahwa di Nias Utara sudah ada event surfing. 14 tahun sudah Kabupaten Nias Utara sudah menjadi kabupaten. Baru hari ini bisa kita melihat, melaksanakan yang namanya kemajuan Nias Utara yang kita cintai ini. 14 tahun sudah. Wajar kalau memang baru kali ini kita menikmatinya. Ini tidak terlepas dari perjuangan pemerintah, dukungan dari OPD,
dan dukungan dari DPRD. Kita menyatakan bahwa rencana yang begini-begini mungkin dalam sesaat Pak Bupati dan pemerintah memikirkannya. Ya, dalam sesaat. Tapi kita bisa menerima bahwa apa yang kita lihat ini berguna untuk kita semua. Apalagi tadi pesan Pak Bupati, saya tidak menguraikan lagi bahwa lebih baik memulai ya daripada hanya melihat saja. Kalau kita sudah mulai, berarti semua itu beban kita. Baik dari tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di sini, mudah-mudahan juga tokoh-tokoh masyarakat kita yang ada di seberang sana. Apalagi dititik beratkan perhatian pemerintah pusat dan perhatian provinsi. Jadi mungkin Bung Andi pertama sekali datang di Nias Utara ini, Pak. Jadi karena pertama sekali pasti nanti ada tanda-tandanya bagi kami. Bila perlu kami catat nama Bung Andi sebagai tamu kehormatan di Kabupaten Nias Utara, khusus Pantai Ture Dabora. Jadi mungkin segala rentetan ini semua adalah demi menghormati jasa-jasa pendahulu kita yang telah memperjuangkan Kabupaten Nias Utara ini. Ada orang tua kita pendahulu-pendahulu, ya, ada orang-orang tua kita pendahulu kita, saudara-saudara kita yang memperjuangkan Nias Utara ini. Jangan kita lupa, dengan keberadaan kita sekarang adalah hasil perjuangan mereka. Untuk itu jangan kita sia-siakan. Pak Bupati jangan ragu, Pak Bupati. Tadi Pak Bupati menyatakan bahwa keadaan ini jangan kita katakan tidak bagus. Kami dukung. Karena kenapa? Kalau dari sekarang kita bilang jelek, siapa lagi yang bisa memperbaikinya? Kami dukung itu, bahwa dari sana sampai di sini kita harus menyatakan bagus, dan kita juga harus mengeksposnya bagus. Ya, untuk menutup lubang tadi Pak Bupati, sejauh-jauh dari sana kami 25 anggota DPRD sudah siap mendukung Pak Bupati. Lubang kecil mau lubang besar, asalkan Pak Bupati cerita, kami siap mendukung. Apalagi nanti ada ponakan saya Pak Ester yang mendoakan itu. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita ini, ya, kita sudah mulai mengawalinya dan kita sudah melihatnya. Mudah-mudahan sampai ke 2024. Tapi saya ingat pesan Pak Bupati tadi, karena kehadiran kami di sini hampir 90% anggota DPRD Kabupaten Nias Utara. Kami titipkan pesan kepada masyarakat Laheba Fulu dan seluruh Kabupaten Nias Utara. Kalau sudah ada yang baik, kenapa dilihat lagi yang lebih baik? Ya, dicatat itu, dicatat. Kalau sudah ada yang baik, kenapa cari lagi yang lebih baik? Jadi terima kasih. Semoga apa yang kita nikmati hari ini, mudah-mudahan ini adalah hasil kerja pemerintah Kabupaten Nias Utara. Kalau bukan pemerintah yang memulai, tidak mungkin kami DPRD yang memulai. Segala program, segala ide-ide setujui dan mengevaluasi dan menilai. Bukan kami, ya, bukan kami sebagai pencetusnya. Itu adalah haknya pemerintah. Sepanjang itu haknya pemerintah positif, kami dari lembaga DPRD siap bekerja sama. Untuk itu jangan ragu Pak Bupati, 2 tahun lagi kalau memang dicatat di sejarah bahwa setiap tahun ada event ini, ya mungkin kita bisa duduk bersama. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga event ini bisa kita sama-sama menikmati. Terima kasih, Yahoo. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara. Dan tentunya juga Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini di tengah-tengah kita juga telah hadir bersama dengan kita salah satu seniman Nias. Nah, oleh karena itu kita akan dihibur dengan suara yang merdu dari Bung Fantos Waru. Ya, disilakan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bung Fantos Waru yang akan menghibur sore kita yang... Ingat, demikian tadi baru saja kita dengarkan sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Bapak Sukanto Waruwu, yang tadi juga sudah memberikan apresiasi yang baik kepada seluruh
selama pemerintahan Kabupaten Nias Utara di 14 tahun lamanya yang terus memberikan kemajuan, salah satunya di bidang pariwisata di Kabupaten Nias Utara ini. Dan selanjutnya acara ini juga akan diisi dengan berbagai hiburan, salah satunya akan diisi oleh Bong Fantos Huwarubu berikut ini. Iya buka, kayak laporan-laporan di dalam TV aja. Sesekali kayak gitu loh, sorot Nasional bisa berwujud. Sebuah lagu dari kami, dari albumnya Fatih Zebua, dengan judul lagu Wana Solidatu. Sebentar, ini kan sejarah di Nias Utara. Maka saya meminta dengan segala hormat Bapak Bupati Nias untuk bersama-sama dengan saya di sini menyanyikan sebuah lagu. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati Nias. Pak Bupati Nias Utara, mohon maaf. Berni Bang Nias Surau tuh Pak. Leulang
terima kasih mengingat waktu dan yang terhubung dengan soginat. Pokoknya tahu bebu ya om. Dan ternyata Feledara Feledua di suara Maya. Baru umur mau cara kita lagi. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih, tentunya dihibur dengan suara-suara yang merdu tentunya pada sore hari ini. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Kapolres Nias yang telah bergabung di tempat ini. Dan acara akan kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan mewakili komunitas surfing Kabupaten Nias Selatan. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sosial Zageta. Kepada Bapak disilakan. Saya mohon maaf kalau saya naik di sini sambil berlari mengingat waktu yang sangat pendengar dan juga pemirsa, kami masih berada di lokasi lomba surfing di Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di Pantai Turedawela Afulu ya. Ini pantai sangat indah. Ini kalau tempat kami melapor saat ini ternyata dulunya sebelum gempa 2005 ini ternyata adalah lautan gitu ya. Kemudian karena memang ada kejadian gempa yang cukup dahsyat di tahun 2005, maka air surut sehingga ini menyisakan daratan. Namun yang tersisa adalah batu-batuan atau karang-karang, batu karang yang sangat-sangat besar. Bahkan di tempat kami melapor saat ini adalah sebuah batu karang yang sangat besar. Betul sekali, dan memang juga lokasi ini ya rekan Indah tidak hanya kita lihat pada saat ini di Pantai Afulu saja. Ini juga situasi dan kondisi seperti ini juga bisa kita lihat di salah satu pantai di Kabupaten Nias Utara itu tepatnya di Pantai Duredowi ya. Jadi kita juga pernah jalan-jalan ke sana. Situasinya juga persis seperti ini. Iya, jadi bisa dikatakan memang pendengar dan juga pemirsa Nias Utara ini memang kaya akan potensi bahari, ya, pantai-pantai yang indah luar biasa yang memang butuh sentuhan-sentuhan. Mudah-mudahan nanti lewat kedatangan Menteri Pariwisata, walaupun diwakili, ini bisa melihat potensi ini dan juga memiliki konsep bagaimana untuk mengembangkannya ke depan. Nah, pendengar, saat ini kita dengarkan bersama sambutan dari mewakili Forkada dari Nias Selatan, tepatnya ini mewakili Bupati Nias Selatan. Kita dengarkan bersama. Bapak Presiden Joko Widodo, bagaimana cara supaya menghadirkan sejuta wisata di Kepulauan Nias. Tetapi itu tidak akan terwujud karena yang tenar itu hanyalah Sorake sendiri. Untuk Bapak Ibu ketahui, Sorake itu adalah the second place atau nomor 2 terbaik di dunia dan nomor 10 terbesar di dunia. Tetapi mari kita ketahui, kehebatan Sorake itu hanya mampu menampung 30 orang. Lebih dari itu kecelakaan yang akan kita temukan. Maka jika kita bersatu, kita membuka spot-spot, yakin kami sejuta wisata bisa kita hadirkan di Kepulauan Nias ini. Yang terlebih daripada itu, sejak kemarin Bapak Bupati kami menginjakkan kaki di sini, kami langsung ke sini, bukan hanya impian kami yang sudah terjawab, tetapi Nias Utara sudah memberikan peluang dan pelajaran yang sungguh luar biasa, di mana kami baru menemukan ombak yang bergerak di sebelah kiri. Selama ini yang kami temukan hanya ombak sebelah kanan. Sekali lagi kami seluruh komunitas surfing menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan seluruh masyarakat. Kami sampaikan, tolong kami jangan dilarang untuk berlatih di sini. Karena itu kami butuh, kami akan mau bawa nama Nias dimanapun sehingga anak-anak Nias bisa bertanding dengan petanding-petanding dari luar negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya singkat sekali menyampaikan kata sambutan ini. Kenapa? Mengingat waktu. Kalau besok Bapak Bupati, kebetulan bukan marganya Pak Bupati saja, tetapi putri
Nias Utara akan bertanding besok, yang namanya Ismaniar Gia atau disebut siapa nama Bone Gia. Itu adalah putri Nias Utara, justru putri Nias Utara. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, mumpung ada di sini Bapak Kepala Dinas Pariwisata dari Sumatera Utara, Bapak sudah pernah kita ketemu di Sosi Losmen and Resto di sana. Malam hari kita sudah makan steamboat bersama. Ingat Pak kan, Bapak mewakili Menteri, ya mungkin Bapak belum pernah ke Sorake. Di sana itu gaya mainnya hanya santai saja. Dengan hadir kita di sini, maka kita dibuat untuk lebih hot lagi, ya. Kalau siapa Bang Fantos tadi lagu Melon, kita hadir di sini bukan hanya dangdut tetapi rock. Jika Bapak Menteri, Bapak Kepala Dinas Pariwisata, kami ini bukan memaksa Pak, tetapi kami meminta saja, memohon. Karena Nias itu adalah singkatan Nias Andalan Sumatera. Di bidang surfing adalah Nias. Jika Bapak membantu kami untuk memajukan surfing di Nias Utara ini, maka kami janji kami akan membawa nama Nias dimanapun di mancanegara. Kami akan siap melawan petanding-petanding dari luar. Saya cukup di situ saja. Mohon maaf Pak Bupati, saya singkat karena waktu sudah mepet. Terima kasih. Yahoo! Kami ucapkan terima kasih atas sambutan mewakili dari komunitas surfing Kabupaten Nias Selatan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan mendengarkan bersama sambutan mewakili Forkopimda Sekepulauan Nias. Dalam hal ini disampaikan oleh Kapolres Nias. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi sudah disampaikan bagaimana daerah lain ketika melihat ternyata ada ombak yang luar biasa di Pantai Afulu ini merasa sangat bersemangat begitu ya. Ternyata bukan hanya di selatan, di utara juga ada. Bahkan katanya tadi kalau di selatan itu biasanya dari kiri. Nah, sekarang malah di kanan atau kebalik ya tadi. Wah, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Ida dan juga pendengar pemirsa, kita akan dengarkan bersama sambutan mewakili Forkopimda Sekepulauan Nias, dalam hal ini Bapak Kapolres Nias sudah hadir di atas podium. Kita dengarkan bersama. Kemudian yang kami hormati dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di acara hari ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana hingga detik ini kita semua yang berada di sini masih diberikan nikmat, baik berupa kesehatan maupun kesempatan dalam rangkaian acara memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nias Utara dengan kegiatan surfing. Saya mewakili Forkopimda menyampaikan ucapan yang luar biasa kepada Bapak Bupati Nias Utara beserta jajarannya, yang mana dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nias Utara sudah berani membuat event, menampilkan event yang sungguh luar biasa, yang mana kemarin menyampaikan bahwa ini kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi untuk surfing di Nias Utara. Sekali lagi aplaus buat Bapak Bupati Nias Utara beserta jajarannya. Kami juga berharap tentunya dengan kedatangan dari Dinas Pariwisata provinsi maupun yang mewakili Kementerian Pariwisata, harapannya mungkin Bapak-bapak bisa melihat akses menuju ke sini tadi. Nah, ini perlu perhatian dari pusat sebenarnya, karena apa? Saya yakin anggaran dari pemerintah daerah tidak bisa mengcover untuk akses tersebut.
Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat, tadi juga disampaikan dari perwakilan pecinta surfing bahwa di Nias Utara ini beda dengan di Surabaya di Nias Selatan. Makanya tentunya perlu akses yang memudahkan para pecinta surfing ini bisa datang ke Nias Utara, sehingga berbagai wisata yang ada di Nias ini bisa semakin berkembang. Sekali lagi, mumpung datang dari provinsi maupun dari pusat, kami berharap sentuhan-sentuhan dari provinsi maupun pusat terhadap perkembangan di Kepulauan Nias secara umumnya bisa dilihat dan juga bisa diperhatikan, sehingga keinginan atau hal-hal yang diinginkan oleh Kepulauan Nias dengan mengembangkan berjuta-juta tempat wisata ini bisa terrealisasi atau terlaksanakan. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan mewakili Forkopimda. Ada kurangnya kami mohon maaf selaku manusia biasa. Kami akhiri dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Yahoo. Fan. Sambutan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita dengarkan sambutan dari mewakili Forkopimda Sekepulauan Nias yang disampaikan oleh Kapolres Nias Bapak Lutfi, dan selanjutnya kita akan mengikuti arahan dan bimbingan mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disampaikan oleh Bapak Andi Marpawong berikut ini. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun di tempat yang indah ini. Dan yang kami hormati Pak Bupati, Pak Waru, Pak dan juga Pak Wakil Bupati yang kami hormati, dan bersama Ibu yang kami hormati dari Pak Jumri, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mewakili Gubernur. Yang kami hormati pada Ketua DPRD, Bapak Ketua DPRD dan juga jajarannya anggota DPRD beserta Bapak Ibu yang dari Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pak dari Kejaksaan yang kami hormati, dan juga yang kami cintai Pak Kadis Pariwisata, Pak Petani, dan juga dari tim Dinas Pariwisata, serta yang kami cintai juga dari tim komunitas surfing yang akan ikut bertanding pada dalam pertemuan hari ini dan juga sampai dengan tanggal 8, dan juga kepada masyarakat seluruh khususnya di pantai Ture Walu ini, Aluwu yang menjadi lokasi pelaksanaan surfing kita ini. Kami di sini mewakili Pak Menteri Pariwisata menyampaikan salam dari beliau, dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno kepada kita semua yang hadir di sini, bahwa beliau menyampaikan turut berbahagia dan juga menyampaikan sukses dan selamat menjalankan untuk pelaksanaan championship surfing di Nias Utara yang merupakan ini adalah hari yang sangat bersejarah dan baru pertama kali diadakan. Dan kami masih ingat bahwa ini adalah termasuk salah satu perjuangan dari Pak Bupati yang pada saat itu kami tantang pada saat diskusi-diskusi, Pak Bupati, bagaimana dengan event di Nias Utara supaya orang bisa datang ke Nias Utara untuk pancingan. Nias Selatan sudah punya event surfing
Nias Pro. Dan untuk masuk kalender event kemarin untuk daun 2 yang masuk kalender event internasional di Kementerian Pariwisata itu mewakili Kepulauan Nias Festival Pesona Air Hula yang dihadiri Pak Menteri untuk di Nias Barat. Untuk daun 3 apa Pak Bupati? Jadi itu diskusi kami waktu itu, dan kami minta, karena surfing ini sangat seksi sekali, artinya sport tourism, dan ini sudah menjadi semacam perjalanan para surfing dunia yang dimana tiap tahun itu akan berputar terus. Mereka mulai dari Semelu, Pulau Semelu di Aceh, nanti akan turun ke Nias. Nias itu selama ini mereka ke Sorake, mereka belum tahu ke arah Nias Utara ini. Nanti mereka setelah dari Sorake, Nias itu mereka akan turun ke Mentawai. Setelah dari Mentawai pasti mereka akan turun ke Krui di Lampung, sampai nanti mereka berakhir di Banyuwangi, di Jilen. Itu adalah salah satu trek para surfing dunia, dan itu sepanjang tahun, mulai dari Januari sampai Desember. Dan seperti kita ketahui kemarin Nias Pro berlangsung di bulan Juni. Ini bagaimana nanti di Nias Utara masuk dalam kalender itu di bulan berapa nanti, supaya untuk bisa mengikuti ke rangkaian dari surfing dunia ini, supaya para surfing dunia itu mereka udah punya kalender jadwal mau kemana dia setelah udah dari Nias Selatan, Nias Utara, karena pasti akan mereka akan turun ke Mentawai. Ini akan menjadi rangkaian acara kalender event internasional yang akan menjadi kebanggaan buat Nias Utara nantinya. Dan terbukti hari ini Pak Bupati berhasil mengadakan event ini bagi kita semua, dan bisa menunjukkan kolaborasi salah satu strategi dari Pak Menteri Pariwisata, gimana 3G, yaitu 3G, gercep, gerak cepat. Pak Bupati sudah menunjukkan itu. Selamat buat Pak Bupati, aplaus buat Pak Bupati kita bersama jajarannya, sudah menunjukkan gerakan cepat, menunjukkan bahwa ini loh, setelah dari kunjungan Menteri kemarin bulan Juni, bulan Oktober ini sudah terlaksana tamping untuk Surfing Championship. Dan kita harapkan kita ini nanti untuk tahun depan bisa masuk menjadi kalender event internasional di Kementerian Pariwisata. Terus berikutnya yang sudah dijalankan Pak Bupati ini juga termasuk adalah G yang kedua adalah Geber, gerak bersama. Artinya Pak Bupati bersama jajaran sudah bergerak bersama dengan semua unsur stakeholder, mulai dari masyarakat dan juga unsur komunitas surfing, dan juga termasuk dengan OPD lainnya serta dengan DPRD untuk mewujudkan event ini. Ini adalah suatu kemajuan dan menjadi modal awal untuk mewujudkan Nias Utara yang akan semakin maju nanti di masa yang akan datang. Terus yang berikutnya adalah G yang ketiga adalah Gaspol, gali potensi. Dan Pak Bupati di sini sudah berhasil menunjukkan untuk menggali potensi-potensi yang ada di Nias Utara. Mulai dari Pantai Merah tadi sudah ditunjukkan, terus sekarang pantai yang akan menjadi lokasi surfing ini adalah tugas kita bersama nanti ke depan, bagaimana potensi-potensi ini bisa dikunjungi oleh wisatawan dan juga menjadi penyumbang atau menambah ekonomi kepada masyarakat di Nias Utara. Itu harapan kita, karena pariwisata tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat itu pariwisata itu adalah nol. Jadi inilah harapan kita, pariwisata sebagai penyumbang peningkat perekonomian buat masyarakat nanti ke depan. Dan yang kami tadi beberapa permintaan Pak Bupati akan kami catat dan akan kami laporkan kepada Pak Menteri. Dan khususnya event ini juga, ini kebetulan berada di Direktorat Deputi Event, Penyelenggara Event dan Produk. Dan nanti akan kami laporkan juga kepada beliau, pada Bu Deputi, Bu Kiki, bagaimana mengemas event ini nanti di-upgrade supaya berkelas internasional untuk tahun depan. Dan nanti akan kami laporkan juga, dan mungkin nanti perlu nanti untuk tanggalnya untuk tahun depan itu sudah mulai dipikirkan mulai sekarang, supaya masuk kalender event nanti di bulan Desember. Biasanya kita udah minta dari daerah itu
jadwal tanggal-tanggal pelaksanaan kalender event. Itu yang nanti akan menjadi kalender event nasional maupun internasional. Terus berikutnya terkait dengan amenitas dan juga aksesibilitas, nanti akan kami kolaborasikan juga nanti koordinasi dengan KL terkait dan juga apa yang nanti bisa kita support dari Kementerian Wisata dari sisi 3A-nya amenitas, terutama homestay. Kami akan buat juga nanti ini laporan kami supaya didukung juga oleh nanti dari deputi-deputi lain, terutama terkait dengan bagaimana melibatkan masyarakat ini di homestay-nya. Artinya masyarakat kalau orang menuju ke pantai ini berarti harus dia mau menginap di mana. Ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk bagaimana rumah-rumah yang ada saat ini bisa diberikan jadi homestay untuk khususnya surfing maupun pada penonton event ini nantinya. Dan yang terakhir, kami mohon apa yang sudah terlaksana nanti selama seminggu ini tanggal 3, tanggal 8, kami minta anak-anak muda, semua komunitas mengambil foto sebaik-baiknya, video sebanyak-banyak, upload di media sosial dan tag lokasi ini sehingga orang tahu nama pantainya dan juga aktivitasnya, supaya ini akan menjadi ramai di media sosial sehingga di Google juga nanti akan muncul surfing championship terus menjadi viral, bikin tagarnya. Ini akan mengenalkan Nias Utara semakin dikenal oleh dunia maupun internasional. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhir kata kami mengucapkan kepada Pak Bupati dan juga Nias Utara selamat untuk menyelenggarakan Nias Surfing Championship ini. Semoga berjalan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan kami akan menyampaikan apa semua pesan-pesan dari Pak Bupati kepada Pak Menteri, sehingga nanti kami pulang pun nanti ke Jakarta akan kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo! Iya, pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita dengarkan mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Andi Marpaung ya. Tadi ia mengatakan bahwa event ini sangat baik dan ia berharap juga event ini bisa masuk ke dalam sebuah kalender pariwisata. Kalau di Nias Selatan Ida itu di bulan 6, maka panitia atau pemerintah Kabupaten Nias Utara menentukan ini mau masuk ke bulan berapa sehingga bisa masuk ke kalender event, sehingga turis-turis mancanegara juga bisa menyesuaikan mereka mau datang kapan begitu ya, untuk bisa lomba surfing juga di Pantai Turedawole Afulu ini. Iya, benar sekali rekan Indah. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan kata sambutan berikutnya yang akan disampaikan mewakili dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara berikut ini. Itu kan marga Kak Davolo. Oh iya. Yang selama 14 tahun ternyata
seperti mutiara yang masih dalam lumpur gitu. Tapi dia ternyata tetap mutiara. Hari ini terbukti gitu. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Bupati dan seluruh jajaran. Nias Utara punya keunggulan ternyata yang luar biasa. Tadi saya sempat bincang. Saya sampaikan bahwa ketika membuat sebuah keunggulan, jangan sama dengan daerah yang lain. Contoh, Nias Selatan sudah punya surfing. Jangan kita tiru sama surfing. Ternyata surfing di Nias Utara itu punya keunggulan yang berbeda. Jadi justru ini yang harus kita jual ke luar negeri. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh ketua komunitas bahwa Nias Utara punya keunggulan yang berbeda dari Nias Selatan apa yang ada di pantainya. Tentu ini yang harus kita jual, kita viralkan bahwa Nias Utara itu beda. Tadinya awalnya saya mengatakan kenapa jual surfing lagi gitu. Ternyata punya keunggulan. Ini baru satu produk. Kita harus jual produk yang berbeda dari Nias Utara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Nias Utara sudah 14 tahun. Tadi saya dengar dari Ketua DPRD menyampaikan hari ini adalah langkah awal. Tentunya apa yang disampaikan Pak Bupati tadi saya terus terang Pak, ini langsung mikir Pak, mana yang mau digeser lagi kan gitu. Jadi mana yang mau dibawa ke Nias Utara gitu kan dari provinsi. Jadi saya akan sampaikan juga ke Pak Gubernur tentunya dengan OPD terkait. Ayo kita bangun Nias Utara yang selama ini kami juga sampaikan di sini ada perwakilan dari kementerian. Kalau bisa sekian persennya yang dari Danau Toba bawa kemari lah gitu. Jangan cuma Danau Toba aja yang kita bangun. Jadi Danau Toba sudah triliunan. Jadi kalau hanya 1% aja dibawa kemari, rupanya pasti udah berubah Nias ini. Khususnya Nias Utara. Itu hal-hal poin penting Pak. Tadi terkait amenitas atau 3A kata Pak Andi. Saya menyampaikan bahwa Pak Bupati ini punya strategi yang luar biasa. Sangat jitu menurut saya. Biasanya dalam pariwisata, yang pertama itu aksesibilitas dulu diurusin. Yang kedua baru amenitas. Tadi amenitasnya itu harus ada penginapannya. Ada yang lain-lainnya, ada restorannya. Pak Bupati kita ini lain, dia langsung atraksi. Jadi dipaksa orang dulu datang kemari, lihat ini gitu loh. Termasuk kami ini dipaksa sekarang. Jadi kami dipaksa untuk berpikir bagaimana memajukan Nias Utara khususnya. Jadi ini tentu menjadi pemikiran kami, menjadi perhatian kami, terkhusus provinsi. Kami dari Dinas Provinsi khususnya untuk pariwisata dan kebudayaan. Kemudian ada Pak Andi dari Kementerian Pariwisata. Ini akan menjadi perhatian untuk kita sama-sama bagaimana Nias Utara ini juga bangkit, khususnya dari sisi pariwisata. Bapak dan Ibu, harapan kami dari provinsi, event yang pertama kali hari ini itu akan menjadi event tetap. Kami juga akan masukkan dalam kalender event provinsi. Tentu ini akan menjadi pendukungan yang ke depan supaya berkelanjutan. Tidak hanya tanggal 3 dilaksanakan, kemudian tanggal 3 Oktober 2023 hilang. Harapannya tidak seperti itu. Mudah-mudahan ini tetap kita masukkan dan kalau sudah bisa dikurasi akan masuk ke kalender yang internasional. Terakhir, Bapak dan Ibu, kami mengucapkan selamat bertanding kepada peselancar. Tentunya kita harapannya sukses, selamat semuanya sampai berakhir kejuaraan ini. Dan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 untuk Nias Utara. Saya rasa demikian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang Pak Bupati untuk membuka secara resmi karena
Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi mewakili Gubernur Sumatera Utara disampaikan bahwa mereka juga turut mengapresiasi pelaksanaan lomba surfing di tempat ini yang tadi dikatakan memang harus berbeda dari Nia Selatan dan memang ada berbedanya begitu ya. Dan sesaat lagi akan terlaksana pembukaan secara resmi Nias Utara Open Championship Nias Utara Surfing. Dan ini akan ditandai dengan penandatanganan papan selancar tepatnya ya pendengar. Saat ini rekan Indah terlihat seluruh undangan yang diharapkan hadir untuk menempati tribun utama saat ini sudah menempati posisi masing-masing, dan terlihat dari posisi kita berada saat ini penandatanganan papan selancar akan dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Ya, dan tentunya dengan penandatanganan papan selancar ini maka secara resmi Nias Utara Surfing Open Championship resmi dimulai pada hari ini tanggal 3 Oktober 2022. Dan penandatanganan ini langsung disambut dengan sirene yang berbunyi dan juga fluid ya yang kita dengarkan bersama. Ini sebagai tanda bahwa Open Championship Nias Utara Surfing resmi dimulai pada hari ini yang akan diikuti oleh para surfers baik dari Indonesia, dari Nias Selatan dan juga dari mancanegara. Itu informasi yang kita dengarkan dari panitia. Mudah-mudahan dari yang mancanegara mereka bisa menjajal kehebatan ombak di Pantai Afulu ini ya rekan Ida. Dan seperti informasi yang kita dapatkan, saya tambahkan juga bahwa peserta untuk Open Championship Nias Utara Surfing ini diikuti sebanyak 48 orang rekan Indah. Jadi ada dari Amerika, peselancar dari luar negeri, dan juga sebagian besar dari Indonesia. Dan seperti yang kita lihat saat ini di panggung juga selain para undangan yang diharapkan hadir, juga para peselancar turut berfoto bersama ya setelah usai penandatanganan papan selancar tadi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Ya, dan menarik memang tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten atau Provinsi Sumatera Utara, pendengar dan juga pemirsa. Mengapa? Karena kita tahu sendiri dan kita sudah jalani bersama tadi ya, akses menuju ke tempat ini memang jalannya itu masih rusak begitu ya. Dan ini kadang-kadang yang membuat masyarakat enggan untuk masuk ke sebuah pariwisata. Tapi ini Bupati Nias Utara ini membuat sebuah strategi yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya malah aksesibilitasnya dulu nih yang dibenahi. Ya. Tapi beliau ini tidak, beliau malah menyuruh orang atau memaksa orang gitu untuk masuk dulu deh, lihat dulu nih. Saya punya pariwisata yang seperti ini, saya punya pantai yang indah, saya punya ombak yang tinggi yang bisa digunakan untuk lomba surfing. Nah, tentu harapan beliau dengan ketika ini dikenal oleh orang banyak, ketika ini dikenal oleh surfer-surfer apalagi dari mancanegara, maka aksesibilitas itu sendiri yang diharapkan itu bisa dengan sendirinya akan dibangun oleh pemerintah, baik itu provinsi, bahkan juga pemerintah pusat. Ya. Betul sekali, dan itu juga tadi sudah sempat diutarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya, kata-kata yang disampaikan oleh pihak pemerintah dari Kabupaten Nias Utara ini akan menjadi PR tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk kemudian ke depan membenahi seperti apa sebaiknya yang harus dilakukan untuk kemajuan khususnya di bidang pariwisata di Kabupaten Nias Utara ini. Ya, dan tidak terasa memang ini sudah 14 tahun Nias Utara dengan slogannya atau slogan untuk tahun ini adalah Go Tafairi. Tadi kalau sama MC-nya dibilang Go Tafairi Nias Utara Maju. Ini menjadi sebuah semangat juga bagi pemerintah Kabupaten Nias Utara, bagi masyarakatnya apalagi untuk memajukan Nias Utara. Perlahan-perlahan begitu ya kita bisa melihat bahwa pemerintah juga benar-benar serius untuk membenahi Nias Utara agar semakin lebih baik lagi, baik dari sisi pariwisata. Karena memang Nias Utara ini memang adalah sebuah daerah yang potensi wisatanya itu luar biasa. Di mana-mana kita melihat pantai yang luar biasa, bahkan di dekat pantai Ture Dawela ini sendiri ya, Ida, itu ada pantai merah. Iya, pantai merah. Kemudian beberapa lokasi objek wisata tadi yang sudah disampaikan ada juga Sawakete, kemudian
pokoknya banyak lah begitu ya lokasi wisata di Kabupaten Nias Utara ini yang ke depan butuh pembenahan sehingga lebih dikenal masyarakat dan tentunya didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai begitu ya, yang memudahkan masyarakat juga untuk mengunjungi lokasi pariwisata di Kabupaten Nias Utara ini. Ya, betul sekali. Nah, seperti tadi kita dengarkan juga pendengar dan juga pemirsa ekspos dari Bupati Nias Utara bahwa selain Pantai Ture Dawela, Afulu ini ternyata ada 6 pantai lagi yang memang bisa digunakan sebagai lokasi surfing. Jadi totalnya 7 nih ya di Kecamatan Afulu saja. Ya, di Kecamatan Afulu saja. Itu ada 7 lokasi surfing dan 2 atau 5 lokasinya itu bisa dipakai buat latihan. Tapi yang bisa digunakan untuk lomba seperti yang terlaksana pada hari ini adalah 2 lokasi ya. Jadi luar biasa kan, satu kecamatan aja dia punya 7 lokasi surfing. Bayangkan saja kalau misalnya itu semua bisa dieksplor, potensinya bisa mendatangkan pendapatan asli daerah sebenarnya. Nah, kemudian menarik juga tadi pesan dari Pak Andi Marpaung. Nah, apa kegiatan di Pantai Ture Dawela ini yang selama 5 hari begitu ya? Ini diekspos terus di media sosial, sebutkan lokasinya supaya orang penasaran ini di mana sih Pantai Ture Dawela Afulu ini, Kabupaten Nias Utara itu di mana sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat di media sosial sendiri ya Ida ya, ini kan kalau kita lihat ombaknya itu wow luar biasa. Betul sekali, dan spot-spot wisatanya juga sangat menarik sebenarnya, menarik minat pengunjung sebenarnya ya. Untuk datang langsung di lokasi ini. Betul. Nah, jadi mungkin kalau misalnya Anda juga penyuka suasana laut, suasana pantai, bahkan juga suka surfing gitu ya, bolehlah datang ke sini menjajal ombak di Pantai Afulu ini, karena katanya itu jam-jam 2 atau pukul 14 siang ini ombaknya itu sedang tinggi-tingginya. Jadi boleh dilihat nanti atau besok itu pukul 14 atau jam 2 siang itu pantainya atau ombaknya itu sedang tinggi-tingginya. Sama ketika kita tadi persis nyampe ke sini ya, itu juga ombaknya sangat tinggi pendengar dan juga pemirsa. Cantik sekali ombaknya. Jadi untuk khusus kegiatan surfing ini akan dilaksanakan selama berapa hari? Selama dari tanggal 3 sampai tanggal 8. 3 sampai 8 hari ke depan ya, pemirsa dan juga pendengar. Mungkin di hari-hari ke depan ini selama hingga tanggal 8 nantinya, jika Anda tertarik silahkan meluangkan waktu begitu ya untuk langsung melihat seperti apa pelaksanaan surfing di Kabupaten Nias Utara ini, tepatnya di Pantai Ture Dawela. Ya. Jadi di tempat ini juga oleh panitia ini ada beberapa stand UMKM. Kemudian juga ada masyarakat juga yang membuka usaha. Jadi jangan khawatir deh soal makanan, soal minuman, ini banyak tersedia di tempat ini, dari jajanan-jajanan rakyat, makanan-makanan yang tentunya murah meriah juga dan pastinya bersih. Nah, kalau masyarakat datang ke sini sudah dipastikan perut bagian tengah itu nggak akan keroncongan begitu ya. Berkenan juga untuk mengambil tempat di panggung kepada ya, selain itu juga panitia juga menyiapkan fasilitas toilet ya. Jadi di belakang panggung utama itu juga ada toilet ya, itu ada 2 unit. Jadi masyarakat juga bisa menggunakan toilet itu dengan sebaik-baiknya. Ini sangat membantu juga ya, karena memang di setiap lokasi wisata ini hal yang paling penting memang MCK-nya, kemudian juga untuk kulinernya juga perlu banget. Dan tidak lupa tadi di rekan Indah di paling depan tadi ada posko turis ya yang disediakan oleh pihak panitia, yang pastinya sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang lokasi Pantai Ture Dawela ini dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang berlangsung selama hingga tanggal 8 Oktober di lokasi ini, bisa langsung berkomunikasi dengan personil yang sudah ditugaskan memberikan layanan informasi kepada masyarakat di posko turis di stand paling depan tadi ya. Dan di sore hari ini seperti yang kita lihat, masyarakat masih terus bertahan untuk melihat hingga akhir nanti pelaksanaan open competition surfing 2022 di Pantai Ture Dawela ini. Dan saat ini rekan Indah
Ya, masih berlangsung penandatanganan dari papan surfing. Oh, masing-masing ya, begitu jadi ya? masing-masing diminta untuk menandatangani papan surfing ini. Ya, jadi kita melihat juga memang seperti Pak Bupati, Kepala SKPD, Forkopimda, kemudian tamu undangan ini menggunakan rompi adat Nias. Jadi memang tampak kontras sekali dengan seragam dinas masing-masing, tapi menggunakan rompi adat Nias. Jadi memang ini benar-benar untuk menyemarakan pembukaan dari Open Championship Nias Utara Surfing, ya. Dan seperti yang kami sampaikan bahwa ini bagian dari hari jadi Kabupaten Nias Utara yang ke-14 tahun. Dan puncaknya sendiri nanti akan berlangsung tanggal 26 November 2022. Jadi kalau dipikir-pikir ini memang eventnya ini cukup lama ya, ada 2 bulan. Jadi banyak sekali memang acara-acara yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengisi hingga sampai ke puncak acara tanggal 26 November. Acara apa saja itu, Ida? Oke, baik, mungkin sebagai informasi tambahan, selain di minggu ini pelaksanaan surfing 2022 di Pantai Ture Davula, nanti masyarakat juga bisa menyaksikan di tanggal 30 Oktober sampai 25 November itu Got Talent. Itu semua mengeksplor apapun kegiatan atau kreativitas masyarakat. Semua itu ditampilkan nanti lokasinya di tribun, ya, di tribun. Kemudian pada tanggal 21 hingga 26 November tadi itulah stand kerajinan tangan juga diisi dan kuliner, ya, kuliner produk Nias Utara. Kemudian pada tanggal 22 November akan dilaksanakan seminar budaya untuk belajar kebudayaan. Ini terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nias Utara. Hingga nanti pada tanggal 26 November yaitu pada hari puncak ulang tahun Kabupaten Nias Utara ke-14 tahun 2022. Ya, dan exhibition dari surfing di Nias Utara ini sudah akan dimulai. Jadi saat ini pandangan dari warga masyarakat ini menuju ke laut atau menuju ke pantai karena untuk melihat eksibisi dari surfing ini sendiri. Jadi memang antusias masyarakat untuk menyaksikan acara di tempat ini sangat tinggi ya pendengar dan juga pemirsa. Ini tampak dari masyarakat yang sangat-sangat antusias untuk datang. Mungkin mereka dari desa-desa tetangga, bahkan juga dari kecamatan yang lain. Mereka bela-belain untuk datang ke sini untuk menyaksikan lomba surfing. Karena seperti yang kita sampaikan ini memang hal yang baru begitu ya di Nias Utara. Kalau di Nias Selatan orang udah biasa gitu main surfing. Tapi kalau di Nias Utara ini menjadi hal yang baru dan mudah-mudahan menjadi sebuah rutinitas nanti ke depannya. Baik, pendengar, seperti yang sudah diinformasikan tadinya bahwa saat ini pandangan masyarakat ya sudah mulai mengarah ke laut karena exhibition surfing ini yang dipelopori oleh Nias Board sudah dimulai. Dan tampak dari posisi di sebelah kita saat ini ada sekretaris panitia yang akan kita wawancarai sebentar terkait kegiatan ini. Jadi jangan dulu kita ganggu, berikan mereka kesempatan. Kita fokus dulu menikmati mainan, nanti setelah ada sirene. Ya, baik. Dengan sekretaris panitia kegiatan pada sore hari ini Pak Yurman. Selamat sore Pak. Selamat sore seluruh pemirsa. Baik. Untuk khususnya dulu Pak, pada kegiatan di sore hari ini terkait Open Competition Surfing 2022, bisa jelaskan seperti apa Pak? Baik, selamat sore para pemirsa. Sore hari ini telah dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Dan sore hari ini kita akan melakukan surfing exhibition di mana seluruh peserta akan melakukan eksibisi, mencoba, dan setelah ini besok baru kita akan masuk dalam kegiatan lomba. Kami informasikan bahwa peserta yang hadir pada kegiatan ini jumlahnya adalah 38 orang dengan peserta dari asingnya ada 2 orang dan ada 2 orang peserta dari putri. Demikian. Baik, bisa dijelaskan Pak, dari posisi kita berada saat ini kan tidak terlihat begitu jelas ya. Jadi biar supaya masyarakat juga mengetahui seperti apa sekarang kira-kira posisi yang sudah diambil oleh para peselancar yang berada saat ini posisinya di tepi pantai Pak. Oke, ini memang jumlah warga yang hadir sangat antusias sekali. Tetapi sudah ada kita tim ofisial yang akan mengatur pintu masuknya para peselancar
dan juga sampai dengan pintu keluarnya nanti. Terus kami informasikan juga untuk keamanan sudah ada lifeguard yang akan mengamankan apabila terjadi sesuatu kecelakaan kepada masing-masing peserta. Nah, demikian. Oke, baik. Satu poin terakhir Pak, ini yang akan dilakukan apa Pak setelah ini? Yang dilakukan ini adalah eksebisi. Jadi setelah ini kita akan ada meeting, ada briefing bersama dengan seluruh peserta untuk persiapan kegiatan besok hari. Baik Pak Sekretaris Panitia, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima informasi kasih yang telah disampaikan. Baik. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara berikut ini terkait pelaksanaan kegiatan menjelang Hari Ulang Tahun Kabupaten Nias Utara. Ya, pendengar, saat ini saya bersama dengan Bapak Bupati Nias Utara, Gota Fairi. Gota Fairi, Nias Utara maju. Yes, Pak, senang sekali Pak. Kami dari Kota Gunung Sitoli bisa hadir di tempat ini, bisa menyaksikan sebuah event luar biasa, event wisata luar biasa yang mungkin pertama kali Pak ya di Kabupaten Nias Utara adalah lomba surfing. Ya. Bagaimana bisa terpikir Pak untuk membuat lomba surfing? Walaupun memang kita tahu Nias Utara memang potensi wisata baharinya kan luar biasa. Ya. Tapi seperti kata Bapak Bupati tadi, ini 30 tahun loh, ini sudah ditemukan, tapi kenapa baru terpikir Pak di masa pemerintahan Bapak-Bapak berdua untuk membuat sebuah lomba surfing Pak? Ya, baik, terima kasih. Kita di pemerintahan saat ini terus menggali berbagai potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Utara. Dan yang tidak kalah penting, yang mampu bersaing dengan daerah ini adalah surfing. Ya. Tadi sudah kita dengar bersama bahwa surfing ini atau potensi sebenarnya sudah ada beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, karena pariwisata kita baru menggeliat, maka kita mencari potensi-potensi daripada wisata kita itu. Ya. Dan salah satu yang tidak kalah penting adalah mengangkat daripada potensi ombak yang begitu besar dan tinggi yang tidak kalah juga dari beberapa daerah yang lain. Maka kita sepakat bersama dengan pemerintah daerah, maka salah satu potensi yang bisa kita angkat menjadi event nasional ke depan adalah masalah surfing ini. Jadi potensi sudah ada, jangan kita sia-siakan. Ya, kita manfaatkan sehingga melalui pariwisata ini maka sumber ekonomi masyarakat Nias Utara bisa tumbuh dan berkembang. Oke, tapi yang luar biasanya tadi, dan itu termasuk dipuji oleh Pak Andi Marpaung atau Kepala Dinas, bahwa sebenarnya aksesibilitas kita ke tempat ini memang agak sedikit kurang nyaman begitu ya. Tapi dengan keberanian Bapak-Bapak berdua sudah memperkenalkan lokasi ini begitu, padahal aksesnya masih belum bagus Pak. Ya, jadi prinsipnya kita pakai prinsip di mana ada gula pasti ada semut. Gitu ya. Walaupun dengan kondisi kita saat ini sangat terbatas dari berbagai infrastruktur, maka karena kita sudah memulai, maka kami yakin percaya bahwa berbagai pihak pasti akan melirik dan mau investasi di sini, terutama di sektor pariwisata. Kalau kita tidak memulai, kapan lagi bisa kita dilirik oleh pemodal? Oke, ini intinya 14 tahun Kabupaten Nias Utara ini sepertinya menjadi sebuah momentum bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkenalkan Nias Utara lebih luas lagi ya Pak ya? Ya. Nah, jadi memang di awal-awal pemerintahan Nias Utara ini setelah mekar, maka yang dibenahi oleh pemerintah di awal ini adalah soal bagaimana dulu dokumen-dokumen sebuah daerah baru bisa tercipta. Antara lain masalah RT/RW, masalah RPJP tahunan, dan setelah terbentuk itu, setelah kita susun, maka di sana kita bergantung. Contoh seperti RT/RW, di mana peruntukan kawasan, maka di situ kita akan pacu berbagai program dan kegiatan. Setelah sudah ada dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan dan tata ruang, maka setelah periode berikutnya, disitulah pemerintah mau menggali berbagai sumber yang bisa ditumbuh kembangkan. Masyarakat bagaimana Pak? Mendukung nggak Pak? Ya, pada dasarnya kita lihat masyarakat sangat antusias, dan buktinya tadi para pemilik lahan di sini sudah rela untuk menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh pemerintah. Oke, dan pemimpinnya juga masih solid ya Pak ya? Ya, sampai saat ini mudah-mudahan untuk terus tetap solid. Solid, oke. Selamat untuk Kabupaten Nias Utara ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sukses untuk acaranya Pak. Terima kasih. Ya. Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Bapak Bupati Nias Utara, ya, Bapak Yusman, ya, yang mengatakan bahwa memang dukungan dari masyarakat juga sangat menentukan bagi keberlangsungan kepemimpinan mereka berdua, yang tadi dikatakannya mudah-mudahan tetap solid sampai akhir periode ya.
Ya, mudah-mudahan. Ya, dan tentunya juga pendengar dan pemirsa, kemeriahan di tempat ini masih saja berlangsung. Kita lihat di depan ada yang bermaina. Kami akan segera ikut maina, maka kami harus akhiri ya laporan kami dari Pantai Ture Dawela Afulu, Desa Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara dalam rangka Open Championship Nias Utara Surfing dalam rangka Hari Jadi Nias Utara yang ke-14 tahun. Baik, mewakili kelewat kerja yang bertugas, saya Ida Rahmi Talang Banua dan rekan saya Indah Febrianti Bulala beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan kembali ke studio. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store.